Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Qala amma al-batnu fahfadhuhu min tanawulil haram. Ini masuk kita kepada pembahasan daripada maksiat perut. Perut juga berpeluang untuk berbuat maksiat dia kepada Allah. Apa saja maksiat dari maksiat perut? Perut ni hati-hati. Perut inilah banyak daripada orang-orang yang diazab di yaumil mahsyar nanti disebabkan karena perut. Perut itu salah satu daripada sumber maksiat. Dari mana dia perut ni maksiatnya? Daripada memakan makanan yang haram atau memakan makanan yang syubhat. Qala, apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah? Dan adapun dosa perut dan adapun perut, maka jagalah olehmu akannya perut daripada memakan makanan yang haram, daripada mencari yang haram. Hati-hati, jaga perut itu, kata Imam Al-Ghazali, daripada yang haram dan daripada yang syubhat. Apa perbedaan haram dengan syubhat? Yang haram tu jelas nyata bahawa itu adalah perkara di dalamnya ada maksiat atau perkara yang tidak milik dia, maka itu hukumnya haram. Sedangkan syubhat itu separuh-separuh, separuh daripadanya haram atau separuh lagi tidak tahu kita, maka itu disebut dengan syubhat. Maka termasuklah di sini, mohon maaf, uang pemerintah atau yang disebut dengan uang raja. Uang raja itu ada di dalamnya halal, ada di dalamnya haram. Tapi kalau di dalamnya tadi lebih banyak daripada yang haram, maka nanti ada pembahasan setelah ini, insyaAllah akan kita bahas. Kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ini ada orang yang agak ekstrim sedikit nih, disangkanya dikiranya PNS itu, uang ASN itu haram, jadi gaji ASN itu haram, kata dia. Kenapa? Karena diambil daripada uang raja, uang sultan. Uang sultan, uang raja, dan itu diambil daripada pajak. Maka mereka mengatakan uang ASN itu hukumnya haram. Tapi bagi saya tidak. Bagi saya tidak mengatakan uang ASN, gaji ASN itu haram, tidak. Ya, orang bekerja dengan sesuai dengan kerjanya tentu diupah. Jadi upah, ASN menerima upahan daripada orang yang memerintahkan bekerja. Tanya Pak Maskur, pasti halal kata dia gaji ASN ya. Halalan thayyiban katanya. Ya. Ada orang yang mengatakan, seorang ustaz ya, jadi kata dia di Riau, jadi kata dia gaji ASN tu haram, tak ada satu pun halal karena diambil daripada pajak. Dia lupa ayahnya almarhum ASN. Ustaz ni dikuliahkan pakai uang pinjaman ke bank dulu. Jadi kata maknya, nak, kata maknya, cukuplah engkau ceramah mengatakan duit ASN tu haram, nak. Apa tu pula maknya? Ayah kau kan ASN, ayah kau tu menguliahkan kau ke Mesir dulu pakai duit, pakai SK yang digadaikan di bank. Oh gitu ya, semenjak tu tak berani dia mengharamkan. Ada orang yang kuliahnya ke Mesir juga. Jadi jangan, nanti ada pembahasan akan kita jumpai nanti. Bagaimana kalau pemerintah mengasih kita uang, boleh kita terima atau tidak? Raja memberi kita uang, boleh kita terima atau tidak? Raja memberi kita makanan, boleh kita makan atau tidak? Nanti ada di sini Imam Ghazali menjelaskan. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, jauhkan perutmu daripada memakan makanan haram. Jauhkan.
Jangan sampai memakan makanan yang haram. Wasyubahat, makanan daripada makanan syubhat. Syubhat ni tak jelas halal haram, entah halal entah haram, entah halal entah haram. Jauhkan ini. Dan hendaklah engkau bersemangat, hendaklah engkau bersemangat dalam mencari makanan atau harta yang halal. Fa idza wajadtahu, maka apabila engkau mendapatkan daripada makanan atau harta yang halal, maka hendaklah engkau pun daripada menjaganya, bahawa jangan engkau terlalu atau terlampau kenyang dengan perkara yang halal. Kenyang dengan yang halal pun tak boleh. Jelas halalnya, duit tu halal, maka tak usah untuk kita terlampau kenyang. Ya, berarti cukup sekadar menikmati saja, jangan terlampau berlebihan. Atau kalau bahasa tasawufnya disebut dengan ithar. Ya, ithar, berlebihan dalam perkara yang halal, itu juga tidak dibolehkan. Kata Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah, derajat tingkatan orang makan itu ada 7 tingkatan. Kita yang mananya, kita sendiri yang menilai diri kita. Pertama, ayyakula ma tahsilu bihil hayah. Ada orang makan itu untuk hidup. Ada, itu golongan pertama. Nyo makan untuk hidup. Berarti siapa nih? Orang-orang fakir. Orang-orang fakir, dia makan itu untuk hidup saja. Datang dia ke tong sampah ni, diambilnya makanan. Datang ke tong sampah ni, ada makanan tersisa, dia ambil. Datang ke tong sampah ni, ada makanan tersisa, dia ambil. Dia untuk hidup saja, tidak lebih daripada itu. Pokoknya untuk hidup. Dia makan untuk hidup. Banyak ni hari ini nih, kita perhatikan ya Allah. Saya dari dulu saya jarang saya melihat di Riau ni, di Pekanbaru ni ada orang-orang yang tidur sampai jam 11 malam. Kita pulang kajian ni nanti masih ada kita nampak orang tidur-tidur di pinggiran jalan. Ada yang dengan sepedanya, ada yang memang dengan, ada yang sedang menggendong anaknya. Kita berhenti di, memang kasihan kita. Itu orang tu tahap pertama, makan untuk hidup. Dia tidak memikirkan apa yang akan dia makan. Ada cabai kah, ada bawang kah, ada garam kah, tidak mereka pikirkan. Pokoknya dia makan bisa untuk bertahan hidup, itu jadilah. Itu orang yang tingkat pertama ya. Banyak, saya di Sudan juga menjumpai orang seperti ini. Saya jumpai di Sudan itu, bapak-bapak datang dia ke tong sampah ni, diambil. Kan orang Arab makanannya kan roti tu. Roti dibuang-buang, dia ambil, dikumpulkannya, dimasukkan ke goni. Nanti itulah dicucinya, dijemurnya, itu dibagikan ke anak-anaknya. Saya nampak itu. Tu orang makan untuk hidup, itu pertama. Yang kedua, ada orang yang makan itu, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, an yazida ala dhalika, lebih daripada, ditambah daripada sedikit daripada itu. Untuk apa? Bukan untuk hidup saja, untuk quwwah, kuat, ada kekuatan. Jadi dia makan agar kuat untuk mengerjakan salat fardu yang 5. Ini orang yang kedua. Dia makan pokoknya dapat aja kekuatan, dah bisa salat zuhur nanti, atau dapat salat asar, atau dapat salat maghrib. Pokoknya makan dia tu untuk kuat. Itu orang nomor 2, kuat untuk mengerjakan yang fardu. Kemudian ada orang yang ketiga, yang makan itu untuk mengerjakan kekuatan untuk mengerjakan fardu, dan ditambah dengan salat-salat sunat malam hari nanti. Nah, mudah-mudahan kita termasuk makan yang seperti ini nih. Kita makan untuk kuat salat maghrib, kita makan untuk kuat salat isya, kita makan untuk kuat tahajud nanti, kita makan untuk kuat salat witir. Maka makan di sini menjadi hukumnya sunnah. Sunnah dia makan seperti itu. Mudah-mudahan makan kita selama ini seperti itu hendaknya. Maka niat makan mesti ada. Aku makan ini ya Allah agar aku bertenaga untuk mengerjakan salat fardu dan untuk melakukan salat sunat di malam hari. Itu mesti ada ini. Golongan orang yang keempat, ayyakula, bahwa dia makan agar dia bisa untuk mencari atau berusaha dalam bekerja. Ni orang yang keempat. Dia apa makan supaya bisa berkomanen sawit. Dia tukang panen. Kenapa engkau makan? Supaya nanti bisa menebas sawit. Dia tukang ladang, tukang bersihkan ladang orang. Kenapa engkau makan? Ya saya nanti mempel rumah orang, menjadi pembantu mencuci kain orang. Jadi dia niat dia makan agar kuat dalam bekerja. Ini tingkat orang yang keempat.
Kata Imam Nawawi ada yang kelima, orang yang makan itu memang daripada sepertiga perutnya harus penuh. Rupanya kita usus ini, Imam Nawawi tahu juga beliau ini, panjangnya usus kita ini ada 18 shibran. Shibran ni jengkal. Tak tahu kalau dalam ilmu medis tak macam mana, tapi menurut beliau 18 jengkal. Panjangnya usus di dalam tubuh kita 18 jengkal. 18 jengkal, kalau 4 jengkal 1 meter, berarti kalau 18 jengkal berapa meter? 4, kalau 4 jengkal 1 meter, dia ada 18 jengkal, berarti ada berapa meter? 4,5 meter. Itu panjang usus awak di dalam dan sepertiga dari yang 4,5 itu mesti dia penuhkan. Ini orang yang ketiga nih, memang banyak makannya loh. Kalau kita apakan 1 piring kemudian tambah setengah piring, itu makan orang yang kelima ini. Niat dia tidak ada, tidak untuk nak menguatkan ibadah, tidak perlu untuk bekerja, tidak ada, sekedar ingin, baru dia merasa kenyang perutnya kalau dia makan 1 piring setengah. Itu orang yang kelima. Ada orang yang keenam, ayakula ziyadah, bahwa orang tu makan lebih daripada itu pula lagi, agak separuh lagi. Sampai berarti orang ni makannya 2 piring. Dalam arti kata 1 piring, kemudian dia tambah 1 piring seperti yang pertama. Ni golongan yang keenam ini. Makan seperti ini sudah tahap makruh ni. Sudah tahap makruh. Maka hati-hati antum. Makan antum yang banyak pertama, kemudian antum tambah dengan sama porsinya dengan yang pertama, itu makan tu sudah makan makruh. Sudah makan makruh itu. Jadi bagaimana bagusnya? Makan yang pertama tu ambil banyak segetek, tiba ditambahnya ambil segetek. Itu masuk ke golongan yang kelima tadi. Tapi kalau sedikit makanan pertama antum tambah sesuai dengan porsi yang pertama, hukum makan tadi menjadi makruh. Itu dia. Itu saya ajarkan antum biar tidak dapat makruh, biar pahala makan. Pertama ambil banyak langsung, yang kedua baru sedikit. Jadi tahap makan kita makan yang kelima. Tapi kalau makannya yang pertama banyak, tambuh sama seperti tambuh yang pertama, kata Imam Nawawi, itu makan sudah makan makruh. Ada makan yang haram ini yang ketujuh, ayakula ziyadatan ala dzalik, bahwa dia makan lebih daripada itu lagi sehingga mencapai darurat. Daruratnya sehingga dia termenung saja, tak bisa bergerak, tak bisa apa-apa. Makanan itu sudah penuh dari perutnya, maka makanan ini adalah hadza haram. Mana dia? 2 kali tambuh dan sama porsi dengan porsi yang pertama. Pertama banyak, kedua sama dengan itu, tambah yang ketiga sama juga dengan yang pertama tadi, maka makan itu sudah jadi kepada makanan haram. Itu nih. Sampai ke sana pun diperhatikan kita oleh para ulama. Maka apabila engkau kenyang, ai mu'tad, maka apabila seseorang itu kenyang daripada makanan yang halal, maka yuqassal qalb, maka akan keraslah hatinya. Hati kita keras kalau makan makanan kenyang dengan yang halal, apalagi kalau kenyang dengan yang haram. Kalau kenyang dengan yang haram lebih parah lagi. Ini kalau kenyang dengan yang halal, keras hati kita. Kemudian akan membuat yufsiduz zihn, akan merusak otak kita. Akal kita rusak dibuatnya. Kalau orang banyak bilang kita akan pikun dibuatnya. Kalau kita makan kenyang terus, otak ni agak error gitu, agak lelet. Jadi kalau ada kawan awak yang agak lambek, tu mungkinnya banyak makan begitu dia. Sekali cakap awak tak aja faham, 2 kali cakap tak aja faham. Cuba perhatikan makannya. Kalau banyak makannya berarti dimakannya tu mungkin. Sekali bercakap tak je dia orang sekali, 2 kali tak je fahamnya dah. Mungkin karena akal sudah rusak. Banyak makan rusak akal, banyak makan keras hati, dan banyak makan wa yubtulul hifz, dan membuat kita lupa. Maksudnya menggugurkan hafalan. Hafalan kita mungkin ada 3 juz atau 4 juz, tapi karena sudah banyak makan, hafalan ni tinggal sekitar 1,5 juz ni. Itu dia. Maka hati-hati kita.
Kemudian kenyang, makan dalam keadaan kenyang itu pun menyebabkan seseorang wa yasqilul a'dha, dan berat daripada anggota tubuhnya daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan daripada menuntut ilmu. Datang ke majlis malas, datang ke pengajian malas. Kenapa? Badan laborek, banyak makan, badan berat, malas kita datang. Untuk ibadah pun segan kita, tak mau kita. Maka hati-hati. Kemudian wa yaqwiya syahwat, kemudian begitu juga dengan syahwat. Banyak makan, makan dalam keadaan kenyang pun bisa menguatkan syahwat. Syahwat, keinginan-keinginan nafsu dibuat tinggi oleh dia. Kemudian kita pun wayansuru junud syaitan, kita pun membantu daripada tentara-tentara syaitan. Jadi kalau perut kenyang tadi, hati kita keras, kemudian otak kita rusak, hafalan kita jadi lupa, badan kita jadi berat, nafsu kita jadi kuat, kemudian kita pun membantu tentara-tentara syaitan. Siapa tentara syaitan? Ada 10 kata Imam Nawawi. Tentara-tentara syaitan tu ada 10. Pertama, az-zalmi, zalim. Zalim tu termasuk tentara syaitan. Khianat, berkhianat kita, termasuk tentara syaitan. Kufur di atas nikmat Allah, tentara syaitan. Meninggalkan amanah, tidak lagi amanah, tentara syaitan. Namimah, mengunjingkan orang, antar jemput. Kemudian nifak, munafik. Kemudian menghina orang, tentara syaitan. Kemudian ragu di atas Allah Ta'ala. Kemudian kita tidak mau mengerjakan suruhan Allah. Kemudian terakhir taghaful an sunnah, lalai daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu hati-hati, jangan kita sampai membantu tentara syaitan. Qala ba'dul hukama, apa kata sebagian hukama, man kathura akalahu, siapa yang banyak makannya maka banyaklah minumnya. Siapa yang banyak minum maka banyak tidurnya, dan siapa banyak tidur maka banyaklah dagingnya. Jadi orang yang banyak lalu banyak minum, orang yang banyak minum banyak tidur, orang yang banyak tidur gemuk dia. Dan siapa yang gemuk, wa man kathura lahmahu, siapa yang gemuk, qasa qalbahu, maka keraslah hatinya. Jadi orang palolo umumnya orang tu keras hatinya itu. Wa man qasa qalbahu, dan siapa yang keras hatinya, gharaqa fil asam, maka terbenamlah dia dalam dosa dan kemaksiatan. Jadi jangan banyak makan. Makannya sekedar saja, makannya kita yang makan yang kelas yang ketiga saja kita makan untuk kuat ibadah kepada Allah yang fardu dan yang sunnah. Boleh masukkan yang keempat untuk mencari atau berusaha atau mencari rezeki. Jadi siapa yang banyak makan, banyak minum. Siapa yang banyak minum, banyak tidur. Siapa yang banyak tidur, maka gemuk dia. Maka siapa yang sudah gemuk, maka keraslah hatinya. Siapa yang keras hati, maka terbenamlah dia daripada dosa. Ini tersinggung orang yang gemuk. Gemuk maksudnya sini, gemuk disebabkan karena banyak makan. Tidur saja, itu yang menyebabkan daripada keras hati. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah, wasyaba'u minal halali, dan kenyang daripada yang halal itu permulaan tiap-tiap kejahatan. Mulai kejahatan kita lakukan karena kita kenyang dengan yang halal. Fakaifa minal haram, apalagi kalau kita makan dengan makanan yang haram. Maka kata Imam Asy'arani rahimahullah, sesungguhnya makanan yang haram atau syubhat itu akan membuat hati kita tertutup daripada Allah. Zikir berat, menangis tak mau malam hari, bangun tahajud susah, maka itu pertanda makanan dalam tubuh kita ada makanan yang haram. Maka ulama salafus saleh dahulu kala, apabila sedikit saja mereka tertidur untuk melaksanakan salat sunnah, maka mereka akan mengingat dan memuhasabah daripada makanannya. Itu ulama-ulama dulu. Porek jago, umpama biasanya jago jam 3.30.
sekali terjaga jam 4. Tu lamanya memenuang tu ulama salaf dulu. Apa yang dimenungkan? Apalah yang dia makan sehari ke petang. Gitu ulama-ulama dulu. Apabila mereka terganggu dalam ibadah, mereka akan mengkoreksi cepat apa makanan yang mereka makan. Biasanya mereka bangun jam 3.30, sekali terbangun jam 4. Itu lama dia fikir, apalah makanan yang saya makan ya, apalah makanan yang saya makan kemarin. Itu dia. Itu perlu juga, boleh juga kita. Cuman kita kan biasa aja kan. Jago biasanya jam 4, sekali-sekali jam 8 biasa aja ni, sekali-sekali. Kalau ulama dulu memeriksa makanan apa yang saya makan, dipikir-pikir lah pun. Oh iya, dan ditraktir dek si Anu. Si Anu tu mana dapat piti deknya tu. Jangan si Anu tu main proyek petang. Ikut kan. Tu lama dulu ni. Jadi kemakanan cepat dia introspeksi diri. Pokoknya malas sedikit dia ibadah, itu introspeksinya langsung ke makanan. Itu ulama-ulama dahulu kala rahimahumullahu ta'ala. Cepat mereka koneknya ke makanan. Kalau kita terganggu ibadah kita, kemana kita koneksi? Kemana kita cepat untuk mengambil ibrah? Banyak, karena sumber maksiat di kita banyak. Di handphone, di mana lagi, di perjalanan kita, di grup WhatsApp dan lain sebagainya, lebih banyak tadi. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa talabul halal, dan menuntut yang halal faridatun ala kulli muslim, itu diwajibkan di atas setiap muslim. Mencari rezeki yang halal itu wajib di atas setiap muslim. Maka oleh karena itu, sesuatu perkara yang baru, sesuatu perkara yang wajib, hendaklah seseorang untuk melakukannya. Wal ibadatu wal ilmu ma'a akalin, wal ibadatu wal ilm, dan beribadah dan menuntut ilmu beserta memakan makanan yang haram, kal bina'i ala sarajin, itu sama seperti membuat rumah di dekat unggukan sampah. Kita ibadah rajin, solat rajin, qiyamul lail rajin, tahajud rajin, menuntut ilmu rajin, datang ke majlis rajin, tapi makanan halal yang haram rajin juga. Makanan yang haram lancar juga. Maka kata Imam Ghazali, kabinain ala sarajin, maka orang ini sama membuat bangunan di dekat unggukan sampah. Megah bangunan tadi, indah bangunan tadi, tapi ketika datang angin, angin tadi tetap membawa ke dalam rumah, dan angin itu tetap angin busuk. Buat rumah dekat tong sampah, orang banyak mengunggukkan sampah itu, kita buat rumah di situ. Betapapun indah rumah kita, pasti bau kotoran sampah tadi masuk ke dalam rumah kita. Maka kita beribadah iya, menuntut ilmu iya, tapi makan makanan yang haram, maka tetap masalah ini bahwa tetap akan menjadi efek ke dalam tubuh kita. Fa idza qana'ta, kemudian kata Imam Ghazali, dan apabila engkau redha, pasrah, dengan setahun itu memakai pakaian yang kasar, dalam satu tahun pakaian engkau pakaian kasar, tak ada pakaian yang lembut, dan dalam setahun itu engkau memakan roti saja tanpa pakai sambal, tanpa pakai yang lain-lain, dan engkau tidak melakukan kenikmatan, kelezatan dengan makanan, maka itu tidak akan melemahkan engkau daripada yang halal, ma yakfika, apa-apa yang ada pada diri engkau. Maksudnya apa? Jangan kita terlampau mencari sesuatu yang nikmat, ternyata itu daripada yang haram. Biarlah biasa-biasa saja, yang jelas itu halal. Biarlah makan pucuk ubi, tapi pucuk ubi itu pucuk ubi awak, daripada memakan goreng ayam tapi ayam orang yang awak ambil. Ini beda ni. Biarlah makan apa kita, makan orang makan udang galah umpamanya, kita yang udang ketek-ketek saja. Kalau orang Padang bilang udang sayi namanya, kan udang je namanya baru, tapi dia lah tak apa dah punya kita. Maka oleh karena itu Imam Ghazali mengajarkan, makanlah sesuatu yang halal walaupun itu sedikit atau tidak nampak berharga. Ya seperti tadilah, pucuk ubi kita makan, tapi pucuk ubi kita, apalagi kita makan ubi, kita makan ubi kita, pisang kita makan pisang kita. Kalau kita makan ayam tapi ayam orang, apa gunanya?
makan daging orang untuk apa gunanya? Tak ada gunanya. Maka oleh kerana itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, fal halalun, maka sesungguhnya, fa innal halala, maka sesungguhnya yang halal itu kathir, banyak. Halal itu banyaknya, bukan sedikit. Halal itu masih banyak. Walaysa alayka an tatayaqqana al-bawatin al-umur, bal alayka an tahtariza mimma ta'lam. Kita tak perlu juga kita untuk meyakini makanan kita ni halal atau tidak, tapi cukup kita sekadar mengetahui saja bahawa makanan kita itu tidak ada daripada yang haram. Itu dia. Tak perlu kita yakini ni halal atau tidak, tak perlu. Tapi yang paling jelas makanan kita bukan haram. Faham tak kira-kira ini? Pokoknya tidak punya orang, halal berarti. Pokoknya tidak menzalimi orang, halal berarti. Pokoknya diambil dengan tidak cara merampas, halal berarti. Dengan tidak cara curang, halal berarti. Nah, selesai itu saja. Tidak perlu harus kita yakinkan, ni bapak ni ngasih saya duit, dari mana duit ni? Harus kita tanya pula. Jangan, pak, duit yang bapak kasih tadi dari mana? Tu dari apa tu Ustaz? Dari amba ada main proyek petang aspal 10 kilo, ambil lah Ustaz. Aspal tu dari mana? PT tu pak. Dari jangan, tak perlu. Pokoknya jelas barang tu tidak daripada yang haram, ambil. Itu maksud daripada perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Annahu mimma ta'lamu annahu haram, pokoknya kita yang jelas kita ketahui bahawa itu tidak daripada yang haram, ambil dia. Pokoknya tidak daripada pencurian, tidak daripada riba, tidak daripada merampas, berarti uang dari halal. Au tazunnu annahu haram zannan hasala min alamatin najizah, atau bahawa harta ini tazunnu, kita sangka bahawa harta ini harta haram. Kita menyangka ni duit haram ini, tapi mesti harus jelas pula dari mana haramnya. Kalau halal tadi tak perlu kita jelaskan, tapi kalau haram harus min alamatin najizah, daripada ambilnya daripada secara zahir, tanda-tandanya nampak kalau ini daripada harta haram, bersertaan daripada hartanya. Atau minasyubahat, daripada yang syubhat, la yujadu minhu yaqina fil hurmah. Ammal mal al-ma'lum fazahir, ammal maznun bi'alamatin fahuwa malu sultan. Tengok apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahawa hendaklah seseorang itu memelihara mimma ta'lam, dari apa-apa yang ia ketahui bahwasanya itu haram. Pertama, tengok ni harta haram atau tidak. Pertama, atau disangkanya, ada persangkaan seseorang bahawa harta ini harta haram, tapi persangkaannya itu pun harus jelas dan nampak. Maksudnya ini hartanya harta haram. Kenapa haram? Karena ini si fulan ni kan mengambil ini daripada hasil ini haram ini, dan harus nampak pula dia. Dua. Ketiga, amal ma'lum, adapun yang jelas daripada halalnya, halalnya atau jelas daripada haramnya, maka itu fadzahir, maka itu jelas halal. Yang halal kita ambil, yang haram kita tinggalkan. Wa ammal maznun, dan adapun harta yang kita sangka, yang disangka ini entah halal entah haram, entah halal entah haram, entah halal entah haram, ini kita sangka, tapi ternyata sangkaan kita itu haram. Bagaimana? Maka kalau sangkaan itu kepada haram, maka hendaklah dia meninggalkan harta itu. Wa ammal maznun bi alamatin fahuwa malu sultan. Adapun harta yang ia sangka, ada kecurigaan dia di dalam harta itu. Seperti apa contohnya? Malul sultan, seperti hartanya penguasa, harta raja, harta presiden, harta bupati, gubernur, wali kota, dan ummal, pegawai-pegawainya. Waman la kasabalahu, dan harta orang yang tidak ada usaha padanya. Ini harta yang termasuk harta yang kita keragui ini. Ini Imam Ghazali berpendapat ini.
Jadi kata Imam Ghazali, adapun harta yang kita sangkakan harta itu haram, kita sangka harta itu haram, seperti contoh harta para raja atau harta pegawainya raja. Ini bagaimana ini? Apakah haram? Kan tak tahu kita dah. Duit-duit pemerintah ni kan tak tahu kita. Begitulah bahasa Imam Al-Ghazali. Bagaimana? Boleh tak kita ambil? Ini berbeda pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan bahawa haram untuk kita ambil, tak boleh. Makanya ada kiai-kiai di Jawa, di Aceh itu tak mau dia mengambil sumbangan-sumbangan dari pemerintah. Kenapa? Dia memakai dalil ini. Dia curiga bahawa uang-uang pemerintah ni uang haram, karena diambil dari pajak, diambil dari jizyah, nanti diambil dari sini. Dia curiga, oh ini sudah banyak uang haramnya, maka dia tidak mengambil. Ada sebagian pendapat mengatakan boleh untuk diambil selagi tidak nampak secara terang akan haramnya. Boleh diambil. Pokoknya lain nak nampak piti yang haram itu diberikan ke kita, silahkan ambil. Pendapat yang ketiga mengatakan haram bagi orang kaya, tapi boleh bagi orang fakir. Jadi orang fakir miskin, ambillah duit pemerintah tu, tak apa-apa. Ambillah duit daripada raja itu, tak apa-apa. Tapi kalau bagi orang kaya, lebih elok dia untuk mengelakkan. Itu ni ya. Kemudian dipertegas oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Ali bin Abi Talib, man dakhalal Islam, siapa yang masuk Islam dalam keadaan taat, kemudian dia membaca Quran, maka dia boleh mengambil uang daripada malul muslimin, baitul mal namanya. Sekarang kita tak ada baitul mal ini. Setiap tahun dia mesti dapat 200 dirham. Banyak itu, luar biasa ini. Tapi kalau orang alim dan orang fakir, boleh juga dia mengambil uang daripada baitul mal ini. Tapi ini kalau dia memang mengajarkan ilmu fikih. Tapi kalau tidak, dia tidak dibolehkan untuk mengambilnya. Baik, kita lanjutkan. Atau haram lagi seperti man la kasabalahu, orang yang tak ada pekerjaan. Tak ada pekerjaan dia, tapi dia ada juga duitnya. Maka ini sudah jelas, ini duitnya dari mana. Dia sering ngasih kita uang. Nih Ustaz, nih uang untuk membuat pesantren, nih Ustaz uang. Tapi kita tengok dia tak ada usaha, kerjanya tidak ada. Maka bagaimana ini? Maka ini jelas untuk la yaqbal. Maka jangan kita mengambil uang daripadanya. Tak ada usahanya dah, tapi nyoba piti taruh aja. Dari mana piti tu? Dia tak ada usaha. Jual beli pun tidak, punya kebun pun tidak, tapi dia tidak ada usaha, tapi dia punya uang terus. Maka ini termasuk yang prasangka kita tidak elok. Maka lebih elok tidak kita terima uang daripadanya. Seperti contoh, atau orang yang berusaha daripada usaha yang haram. Apa contohnya? Kan niyahah. Niyahah ini kalau dulu di zaman Nabi ada tukang niyahah. Niyahah ni tukang membuat orang menangis. Kalau ada orang tu ditimpa musibah, ini tiba tu mangek-angek suasana. Onde naknya apa capek mati naknya. Inyo pula tu akhirnya orang pun menangis serumah tu. Itu nama tukang tu tukang nihayah. Mahal bayarannya dulu tu di Madinah. Mahal. Itu perangai jahiliah tu. Di kita ada, di daerah saya ada satu ni. Ibu-ibu ni. Padahal tak ada hubungan famili dengan orang tu dah. Tak ada. Dun sanak tidak ada hubungan apa-apa je orang tu dah. Tapi ketika ada orang meninggal dunianya, langsung masuk ke rumah orang tadi. Langsungnya meratap-ratap. Mudah-mudahan itu tokol-tokol. Akhirnya orang pun terbawa dengan syahwat tadi. Bekolah sehari lah siap dikuburkan, bekonya datang tu. Mana jatah hamba, mana upah hamba ni. Itu orang niyahah. Di zaman Nabi ada. Zaman
Para sahabat juga ada itu. Itu pekerjaan. Uang daripada niyahah tu hukumnya haram. Au bai'ul khamar, atau menjual khamar, haram. Dia menjual daripada menjual khamar, hukumnya haram. Ya, menjual khamar, uang dari jual khamar haram. Atau riba, atau mazamir, atau dia daripada mazamir daripada tanur, mazamir biola atau trompet, tukang main musik. Tukang main musik tu haram tu uangnya itu. Ini Imam Ghazali mengatakan wa ghair zalik, dan lain sedemikian min alatil lahwi, daripada alat lahwi yang diharamkan. Mana alat lahwi yang diharamkan? Alat lahwi yang diharamkan gitar, biola, yang memainkan dengan jari, keyboard, biola, gitar, kemudian seruling, kemudian apa lagi? Itu termasuk alat lahwi. Menggunakannya hukumnya haram. Saya banyak bertanya kepada para masyaikh, termasuk Syekhuna Ahmad Hajin, Syekh Nuruddin Banjari, Syekh Sufyan Ali, banyak masyaikh yang saya tanya, menggunakan alat lahwi hukumnya haram. Yang tidak alat lahwi itu yang saya banyak tanya dengan masyaikh cuma dua. Satu, beduk atau tabuh, itu tidak alat lahwi. Kedua, rebana itu pun yang tidak alat lahwi apabila dia terbuka salah satunya. Tapi kalau yang bertutup kedua-duanya itu alat lahwi, menggunakannya hukumnya haram. Saya sudah bertanya ke masyaikh waktu itu, Syekh Ahmad Ajin saya tanya, Syekh Nuruddin Banjari saya tanya, Syekh Sufyan Ali saya tanya. Yang tutup dua itu apa nama itu? Macam kita pakai drum band itu, tom, badan seorang godang itu. Itu termasuk alat lahwi itu. Mengambil upah daripada itu hukumnya haram. Yang tidak alat lahwi, satu beduk, yang kedua rebana. Rebana itu pun yang terbuka satunya, jangan yang tertutup kedua-duanya. Yang tertutup satu, yang terbuka satunya, itu baru boleh memakai alat itu. Kalau tidak, maka dia termasuk alat lahwi, hukumnya haram. Imam Ghazali menjelaskan. Gitar termasuk alat lahwi, piano termasuk alat lahwi. Mana lagi? Seruling alat lahwi, biola alat lahwi, min alatil lahwi. Jadi mengambil upah daripada memainkan alat lahwi hukumnya haram. Duitnya tadi juga duit haram, uang tadi uang haram. Fa inna man alimta anna aktsar maluhu haram qata'an fama ta'khudhuhu min yadihi. Kata Imam Ghazali, maka apabila engkau mengetahui orang itu lebih banyak hartanya harta haram, maka janganlah engkau mengambil daripada hartanya itu. Tahu piti apa tu lebih banyak piti haram daripada piti halal, encak tak usah diambil, kata Imam Ghazali. Itu dia. Cuma tak mungkin mak tanya orang kan, Pak, mana namanya halal atau haram paknya? Mungkin. Tak mungkin, tapi kan tahu kita. Dia punya musik, haram baru. Di kedainya jual khamar, dua haram baru. Kemudian dia suka pula menerima upah sebagai orang yang menangis ketika ditimpa musibah, berarti haram. Lah joleh haram piti apa tadi itu, tak usah ambil lagi. Maaf Pak, tak usah saya dikasih Pak, ini duit haram ni Pak. Tak apa-apa daripada duit haram. Wa in amkana ayakuna halal nadiran, sekalipun ada duitnya duit halal tapi sedikit. Adanya piti halal piti apa kau tapi seketek, lebih banyak piti apa kau piti haram, fahuwa haram, maka itu pun juga haram. Li'annahu ghalaba 'ala dhann, karena itu lebih mengeraskan atau mengalahkan daripada zan tadi. Jadi banyak haram pitinya daripada yang halal. Tak usah kita mengambil daripada uangnya. Kemudian daripada haram, wa minal haram, dan daripada haram yang nyata lagi, mayuk kalu, apa-apa yang dimakan daripada auqaf, daripada harta wakaf. Orang berwakaf, diambilnya uang tadi untuk keperluan pribadinya, haram. Min ghairi syartil waqif, dengan tidak mengetahui ada syarat-syarat daripada si waqif. Wa man lam yashtaghil bit tafaqquh, dan siapa yang tidak
ya, dan siapa yang tidak menyibukkan diri belajar ilmu fikih, maka tidak boleh mengambil ia daripada harta wakaf tadi, maka daripadanya hukumnya haram. Ya, tak ada belajar fikih diambil juga daripada harta wakaf, tak boleh. Jadi harta wakaf tadi boleh diberikan kepada orang-orang yang belajar atau mengajar ilmu fikih. Wa man irtaqabal ma'siyah turaddu biha syahadah, dan siapa yang selalu melakukan maksiat, dengan maksiat itu ditolak persaksiannya. Siapa di antaranya? Orang yang ditolak saksi itu di antaranya pertama orang yang ditolak saksi itu pembunuh, itu tak boleh jadi saksi. Nikah pun tak boleh jadi saksi dia. Kedua, orang berzina tak boleh jadi saksi. Orang yang menuduh dengan tuduhan yang palsu tak boleh jadi saksi. Pernah bersumpah dengan sumpah yang palsu tak boleh jadi saksi. Ingat itu. Kalau kita pembunuh, pernah membunuh orang, diminta jadi saksi, jangan. Pernah berzina, jangan. Pernah menuduh orang melakukan zina, jangan. Pernah bersumpah dengan sumpah yang palsu, tak boleh. Itu gugur kesaksiannya menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi berat nih. Dalam kitab Ghayatul Bayan pun juga disebutkan itu. Maka jadi saksi itu bagusnya ulama. Cuman kita ni trend di daerah kita, ketika anak menikah yang jadi saksi pejabat, wali kota, menteri, bupati, gubernur jadi saksi. Jangan, ulama jadikan saksi. Bagus ulama. Kalau orang fasik yang dijadikan saksi, rusak akad. Maka Imam Ghazali di sini mengatakan, salah satu maksiat yang tidak diterima persaksiannya diantaranya membunuh, berzina, naudzubillah, bersumpah dengan menuduh orang melakukan zina, bersumpah dengan sumpah palsu. Itu tuh gugur kesaksiannya. Maka apabila seseorang melakukan maksiat yang gugur daripada persaksiannya, fama ya'khudhuhu, maka dia tak boleh juga mengambil dengan atas nama sufi daripada harta wakaf. Oh, saya ni jadi orang tasawuf, orang-orang sufi boleh mengambil harta wakaf. Akan tetapi syarat daripada si sufi ini memang sufi hakikat. Siapa sufi hakikat? Orang yang terselamatkan dari zina, orang terselamatkan dari membunuh, orang terselamatkan dari sumpah palsu, orang terselamatkan daripada menuduh orang dalam keadaan berzina. Tapi kalau tidak terselamatkan daripada itu, maka hukumnya haram. Waqad zakarna, dan sungguh telah aku sebutkan ini, aku masukkan ini masalah syubhat dan halal haram ini di dalam kitab aku yang bernama Kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali kalau ingin tahu betul tentang jabaran yang lebih luas tentang halal haram, maka lihatlah di dalam kitab aku, kata Imam Ghazali. Kitab itulah yang bernama Kitab Ihya Ulumuddin. Fa'alaika, maka wajib di atas engkau untuk mempelajarinya. Ihya Ulumuddin, maka sesungguhnya mengetahui halal, menuntutnya halal itu wajib, seperti seseorang muslim wajib salat 5 waktu. Hadza wabillahi at-taufiq, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pekan yang akan datang kajian kita tentang dosa faraj, dosa kemaluan lagi. Apa pula dosa kemaluan? Jadi inti kajian kita dosa perut, di antaranya memakan makanan yang haram, memakan makanan yang syubhat. Di antara makan makanan yang haram adalah makanan yang tidak jelas kehalalannya atau diragui kehalalannya, seperti uang sultan penguasa, atau uang pekerjanya, karyawannya, atau uang orang yang tidak ada usaha, seperti atau usahanya daripada usaha yang haram, seperti menangis, ya, seperti tukang upah meratapi mayat, atau menjual khamar, atau riba, atau orang yang mengambil uang daripada musik, daripada memainkan alat-alat lahwi, maka itu hukumnya haram. Kita dianjurkan untuk mengambil daripada harta-harta halal, daripada makan makanan halal, sebagaimana kita diwajibkan untuk mengerjakan salat 5 waktu sehari dan semalam. Hadza wabillahi at-taufiq. Insyaallah pekan depan dosa daripada dosa faraj, farad atau kemaluan. Faraj daripada kemaluan perempuan, zakar kemaluan daripada kemaluan laki-laki. Hadza wabillahi at-taufiq.